Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pemirsa penggemar merpati pos Nusantara. Kembali bersama kandang Sinumoyo 22 Love. Pada kesempatan video kali ini kita akan sharing cara meloloh piyian merpati yang kebetulan piyiannya seperti itu pemirsa ya. Piyian ini kenapa harus kita bantu loloh, karena indukannya itu yang satu terbang ya, lepas ya. Karena ini kemarin lupa ya, nggak dikunci, kemudian indukan jantannya itu lepas, belum kembali, sehingga yang lolos hanya indukan betinanya saja. Ini kelihatannya lapar ya, bunyi saja iya itu minta disuapi, tapi induknya mungkin karena single parent gitu ya, dia mungkin agak kewalahan untuk meloloh dua piyik yang sudah relatif besar sebenarnya, dan nafsu makannya tentunya relatif ya kuat ya, makanya banyak, sehingga ini indukan betinanya itu agak kewalahan, sehingga ini nanti akan kita bantu loloh ya, dan akan kita sharing bagaimana menyiapkan alatnya, menyiapkan bahan pakan yang digunakan, kemudian menyiapkan atau cara melolohnya bagaimana. Itu pemirsa untuk sharing kita meloloh, menyiapkan alat dan bahan piyian yang kebetulan ditinggal terbang salah satu induknya. Pemirsa, ini alat dan bahan atau pakan yang akan kita gunakan ya. Seperti itu perlengkapannya. Yang pertama kita lihat pakannya ya, pakan yang akan digunakan untuk membantu meloloh piyik ya. Piyik merpati itu biasanya menggunakan fur ayam ya, fur pakan ayam ya. Bisa fur yang kecil-kecil seperti ini bisa mereknya atau namanya bisa menggunakan AD1521 BR1 ya, yang kecil-kecil itu biasanya kodenya 1 ya, atau pur babi ya seleranya. Kemudian yang teksturnya besar ini ya, ini lebih besar ya, ini bisa menggunakan AD2 atau BR2, atau kebetulan ini yang ada di sini menggunakan 594 ya. Ya, itu untuk pakannya. Kemudian minumnya atau airnya yang kita gunakan air mateng ya pemirsa. Kemudian ini lihat ceretnya itu masih keluar asapnya ya, air panas ya, air mateng, dan air mateng yang ini dingin, kemudian yang ini adalah air panas untuk menyeduh ya. Kemudian alatnya yang kita gunakan ya, ini ada tempat pakan burung untuk nanti membuat mencampur air dan pakannya ini. Kemudian ini alat yang dibuat sendiri untuk meloloh piyian ya. Ya, bahannya cukup sederhana, dari bekas botol bekas air mineral, kemudian tutupnya dilepas, diganti dengan ini menggunakan balon ya. Kenapa harus menggunakan balon? Biar teksturnya itu lembut ya. Itu dikasih lubang itu nanti paruh burungnya masuk ke situ. Kalau menggunakan bahan karet atau di sini menggunakan balon, itu nanti teksturnya lembut, tidak melukai ini paruh atau hidung dari anak merpati yang kita loloh ya. Jadi ini alatnya ini ya. Ini nanti untuk melolohnya, kemudian ini untuk menyiapkan
pakannya kita seduh jadi bubur gitu kan ya. Kemudian ini adalah sendok untuk mengaduk. Nah, oke ya pemirsa, ini alat-alat dan bahan untuk yang kita gunakan untuk menyiapkan meloloh piyikan burung merpati. Untuk pakan ya pilihan ya pemirsa, ini bukan iklan tapi pakannya pilihan, mau pakai apa seleranya. Kebetulan karena saya sambil pelihara ayam, ini ada pakan ini saya gunakan yang ini ya, 594 ini ya. Caranya kita tuang secukupnya 594 di sini ya. Jangan terlalu penuh karena nanti kita tuangin air panas jadi memuai ya, mengembang, jadi nanti jadi banyak ya. Ini kita gunakan pakannya, ini kita tuang di sini. Kemudian kita gunakan air panas ya yang masih mendidih ya. Kenapa menggunakan air panas ya? Dengan menggunakan air panas ini nanti furnya itu menjadi cepat larut ya, dan menjadi cepat lembut ya. Dia larut lembut. Kemudian kenapa menggunakan air panas? Harapannya lebih steril. Seandainya ada jamur-jamur atau bakteri di dalam pakan yang kita gunakan, ini karena kena air panas, harapannya bakteri atau penyakit-penyakitnya mati, seperti itu ya. Baik, ini kita tunggu beberapa lama sampai agak dingin ya, atau sampai dingin. Kalau nggak keburu ya sampai dingin, tapi kalau tidak keburu berarti agak dingin, tapi nanti masih kita tambahi dengan air dingin lagi ya. Kita tunggu dulu sampai agak dingin. Pemirsa, kita cek ya adonannya apakah sudah dingin atau belum. Setelah beberapa saat kita diamkan gitu kan, kita cek ternyata sudah dingin pemirsa. Kalau sudah dingin bisa kita gunakan untuk meloloh piyik ya. Nanti alat yang digunakan pakai ini, pakai alat bantu melolohnya pakai ini ya. Bekas botol mineral kita lubangi, ini untuk yang lubang yang ini untuk memasukkan pakannya. Kemudian lubang yang di ujung ya, di ujung botol itu atau mulut botolnya itu kita kasih balon atau karet gitu ya, yang tujuannya biar teksturnya lunak, tidak melukai ini ya. Ini kan empuk ya, kalau kena paruhnya piyik itu tidak melukai ya. Nah, seperti itu kita lubangi untuk masuk paruh piyiknya. Nah, ini kita masukkan ke sini, kita tuangkan ke situ. Dari sini, dari tempat untuk mencampur tadi, tuangkan ke situ secukupnya ya. Oke, baik ya. Karena piyiknya sudah besar, maka ini pakannya relatif banyak. Ini ya, oke kelihatan. Ini. Kemudian untuk mengatur kekentalannya kita tambahin air ya. Sebaiknya tidak terlalu kental biar gampang nelannya ya. Tetapi relatif ya, semakin besar piyiknya semakin kental. Kalau dia masih terlalu kecil semakin encer gitu ya. Karena kalau kecil kan belum pinter ininya ya, apa memakan ya, sehingga yang dimakan relatif encer. Ini saya kira cukup ya segini, sambil nanti kita coba. Baik, kita ambil piyiknya. Ini dia piyiknya, kita mau ambil piyiknya, mau kita loloh ya. Ya, lihat nih. Ini kelihatan kalau lapar ya, dia langsung ada tangan aja begini ya. Yang ini juga ya. Tuh. Lapar ya, karena enggak,
yang meloloh hanya 1 ekor induk ya. Oke, kita ambil, kita loloh di luar aja biar gampang lolohnya. Ambil satu-satu, kita masukkan sini pakai pesek aja ya, pesek bambu ya ini. Nah, kakinya nyangkok, kukunya nyangkok ya. Baik, kita masukkan ke pesek bambu. Sudah dua-duanya masuk, kita tutup pintunya. Oh iya, kebetulan induknya kalau ini kita ambil, induknya kita jemur ya biar kena matahari ya. Ini kita ambil untuk diloloh, induknya kita jemur di luar ya. Ya, itu induknya kita jemur di luar. Kita menggunakan sangkar jemurnya ini bekas atau sangkar burung ya. Di bawahnya itu ada, biasanya ada semacam apa ya, jerujinya itu kita lepas. Tujuannya biar dia bisa langsung menyentuh tanah kalau mau ya cari-cari nyucuk-nyucuk, matuk-matuk tanah, cari-cari grit itu biar ini ya leluasa karena nggak ada jeruji di bawahnya. Baik, kita lanjutkan untuk meloloh ya. Itu sudah iya-iya nya. Ini yang kita mau loloh ya. Ini karena sambil pegang kamera ya, kita ngelolohnya hanya menggunakan 1 tangan, mudah-mudahan bisa ya. Ya, setidaknya kalau tidak prosesnya tidak kurang berjalan dengan baik gitu ya. Setidaknya tahu caranya. Gini ya. Oke, ini kita ambil, ini sudah diisi tadi, dengan kentalan kita atur ya. Kemudian kita kasihkan sini, lihat dia sudah merespon. Tuh. Kelihatan ya pemirsa ya. Lahap sekali. Sambil digoyang-goyang gitu ya. Lihat, lahap sekali karena lapar ya. Karena induknya hanya 1 ya, sudah nggak mampu gitu ya, kurang menyuapi ini, pinya itu sudah kewalahan gitu kalau harus makan banyak gitu ya. Oke, itu lihat, sambil kita goyang-goyang biar mengalir gitu ya dari atas ke bawah ya. Bentar, kemudian itu yang satunya juga pengen itu. Satu-satu dulu. Satu-satu dulu, gantian. Oke ya, baik. Ini satunya lagi coba. Nah, kalau terlihat kental ya, kita tambahin air. Ini kelihatannya tadi airnya ngalir ya, yang kehisap airnya. Kita tambahin air biar sedikit encer lagi. Kita atur saja. Nah, ini mana tadi yang belum? Gantian. Yang belum mana? Yang belum mana? Hehehe, berebut. Ya, ini dia. Iya. Kelihatan ya. Kelihatan nggak? Wow, saking laparnya. Laparnya berebutan botol. Wah, habis pemirsa. Lihat. Habis ya. Oke, kita buatkan adonannya lagi. Lahap sekali karena sangat lapar ya. Oke, kita buat adonannya lagi. Kita masukkan ke sini. Maaf ya pemirsa ya, karena ini tangannya tangan satu, pegang ya. Oke, lagi kita habiskan. Oke ya, sepertinya kekentalan tadi, kita tambah air. Kalau terlalu kental kita tambah air.
Semakin encer semakin mudah dia makannya, tapi kalau keenceran sekali juga nanti terlalu basah. Oke ya, kelihatannya cukup ya pemirsa ya, bisa ngalir gitu ya. Oke, yang mana dulu? Lihat. Wih, ini. Ayo. Lapar sekali, hingga lahap sekali sampai perutnya juga temboloknya atau perutnya bunyi. Oke, baik. Tinggal dilap ya, belipotannya dilap ya, pakai tisu, usahakan kering ya, apalagi kalau ngelolosnya sore atau malam ya, karena ini kebetulan ngelolosnya pagi-pagi ya, masih pagi, ada sinar matahari gitu ya. Kita lap, kita bersihkan, kemudian bisa kita jemur sebentar di sinar matahari ya. Oke, kita coba jemur sebentar di sinar matahari, kita dekatkan dengan induknya. Setelah selesai diloloh pemirsa, ini kita jemur sebentar ya, biar anget, biar tadi yang basah-basah kena tumpahan pakan saat loloh tadi ya. Tapi jemurnya nggak usah lama-lama karena masih piye ya. Kalau menjemurnya sudah dirasa cukup ya, sudah cukup banget gitu ya, kita lihat karena sudah relatif kering ya, sudah agak kering tadi yang bekas beliputan pakan tadi saat meloloh tadi sudah relatif kering ya. Ini sudah bisa kita angkat ya, kita masukkan ke kandang. Oke, angkat, kita bawa ke kandang. Ini sarang yang digunakan untuk mengeram dan membesarkan piennya tadi ya. Selagi tadi kita loloh, itu kita jemur, ini kita jemur juga, kita bersihkan. Ini baru pertama kali diambil ya, sehingga banyak kotorannya ya. Sejak dia dipakai untuk mulai untuk bertelur, mengeram, kemudian meloloh, baru ini dikeluarkan, sehingga kotor sekali. Mumpung yang lainnya pada dikeluarkan, ini kita bersihkan, kotorannya kita buang ya. Kotorannya sudah dibuang. Kemudian ini menggunakan media pasir ya, pasirnya bisa kita aduk lagi, tujuannya biar biar tidak menggumpal. Ini ternyata yang di bawah basah ya pemirsa ya. Nah, ini kita jemur, nanti bisa digunakan lagi. Kotorannya sudah dibuang, ini basah, kita jemur dari panas ya. Setelah kering nanti kita masukkan lagi, kita masukkan di situ ya. Sarangnya masih dijemur, nggak apa-apa. Oke, satu dan satu lagi, dua ya. Oke, nanti segera kita masukkan induknya dan sarangnya.
induknya sudah kita masukkan lagi kandang ya pemirsa ya. Sekarang kita masukkan sarangnya yang tadi kita jemur. Kita buka dulu tentunya jendelanya, jangan sampai lupa. Nah kemarin lupa, pejantannya lepas, tinggal kerja nggak ketahuan, akhirnya pergi, mungkin ngawang atau kemana bingung sehingga nggak pulang. Oke ya pemirsa, sekarang induk dan biiknya sudah di dalam kandang.